البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari saya iqra'ul adillah alladhi akhadna amsi وهي أدلة مهمة جدا. Baik, barakallahu fiikum. Itu dalil-dalil yang sangat penting fillah untuk seorang muslim, terlebih lagi seorang sunni salafi, hendaknya betul-betul memahaminya dan beramal dengan konsekuensinya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan pada ayat-ayat tersebut untuk kita mengikuti apa yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menyelisihi jalan kaum mukminin, tidak menyelisihi jalan para sahabat, tidak menyelisihi jalan salaf. Dan hal ini akan semakin jelas pada permasalahan berikutnya, yaitu pada poin yang ke-21. Dikatakan di sini ma aqidatuk, apa akidahmu? Ketika seorang ditanya apa akidahmu, apa yang harus dia jawab? Maka jawabnya hendaknya dia mengatakan sunni salafi. Akidahku adalah sunni salafi. Mengatakan sunni karena dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman terkadang ikhwanillah dikarenakan istilah ini begitu luas, cakupannya, dan manusia pun pengakuannya terhadap istilah ini begitu banyak. Bahkan sebagian ikhwanillah menjadikan istilah sunni yang intinya adalah dia lawan dari Syi'i. Karena menurut mereka dalam Islam ada dua saja, yaitu antara sunnah dan syiah. Sehingga orang selain syiah maka dia sunni. Ini menurut sebagian istilah. Oleh karena itulah jangan bingung ketika ada yang mengatakan ahlu sunnah secara umum maknanya adalah selain syiah. Baik. Cuma alhamdulillah tidak cukup sampai di situ. Karena yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar itu, tapi mereka yang betul-betul mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Karena selain Syiah banyak. Ada Sufiyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, dari akidah-akidah yang menyimpang. Oleh karena itulah butuh di sana pembeda, sehingga diketahui siapa yang betul-betul meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga butuh penjelas yang dengannya terbedakan. Maka butuh penamaan istilah salafi, sunni salafi. Sunni karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan salafi dikarenakan mengikuti jejak para salaf. Karena makna salaf ikhwanillah hendaknya kita betul-betul memahaminya. Bahwasanya istilah salaf bisa kita lihat maknanya ikhwanillah melalui dua sisi pandang. Sisi pandang yang pertama bi'tibari zamaniyah, dilihat dari sisi zamannya.
Maka kalau yang dimaksud dengan salaf dilihat dari sisi zaman, maka jelas. Nah, salaf adalah apa? 3 generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian generasi setelah mereka yaitu para tabi'in, dan generasi setelah mereka lagi yaitu para tabi'in tabi'in. Inilah para salaf kalau dilihat dari sisi zaman. Nah, sebagaimana dikuatkan oleh sederetan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, kemudian Imam As-Safarini dan yang lainnya. Baik. Dan tentunya ikhwanillah, mereka-mereka yang masuk dalam kategori salaf, yaitu bukan dilihat hanya yang penting pokoknya hidup pada zaman tersebut saja. Karena istilah salaf, istilah datang dalam bentuk ujian. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, nikmas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf, bagimu adalah aku, wahai Fatimah. Oleh karena itulah tidak semua orang yang hidup di generasi tersebut dikatakan salaf yang diikuti. Karena di zaman para sahabat juga ada apa? Ada orang-orang munafikin. Yang berada di barisan kaum muslimin dan mereka tidak dikatakan salaf. Sedangkan di zaman para tabi'in juga muncul pemahaman-pemahaman menyimpang. Qadariyah muncul, Khawarij muncul, akhwanillah. Sehingga hanya sekedar hidup di zaman yang mulia tersebut tidak cukup. Akan tetapi hendaknya diikuti dengan apa? Dengan jalan hidup yang mereka tempuh. Berarti orang-orang yang hidup di zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in yang mereka apa? Kokoh di atas Alkitab dan Sunnah. Baik. Ini istilah salaf kalau dilihat dari sisi zamannya. Berarti salaf secara zamannya ikhwanillah ya hanya apa? Terfokus, yaitu apa? Terbatas pada 3 generasi tadi. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'in tabi'in. Yang mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikannya. Kemudian yang kedua, pengertian salaf bi'tibadil manhaj al-muttaba' fil i'tiqadi wal amal. Pengertian salaf dilihat dari sisi suatu manhaj, yaitu suatu metode, suatu jalan hidup dalam berakidah dan beramal. Dan ini yang banyak tidak dipahami. Dikiranya salaf hanya sekedar apa? Berkutat pada istilah tadi. Kita katakan itu termasuk pengertian salaf secara khusus, yaitu bahwasanya salaf adalah 3 generasi ini. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'in tabi'in. Berarti generasi setelah itu secara istilah khusus tidak masuk kategori apa? Kategori salaf. Cuman afanillah, penggunaan istilah salaf juga apa? Dilihat dari sisi yang kedua, yaitu dilihat dari sisi sebagai suatu manhaj. Manhaj setelah kita lewati dulu maknanya apa? Makna manhaj apa Ahmad? At-tariqah al-wadihah. Jalan yang jelas. Allati la ghumudha fiha wal iltiwa, yang tidak ada apa? Kerancuan padanya, juga tidak bengkok-bengkok. Maksudnya apa? Jalan yang jelas. Itulah manhaj. Secara apa? Secara bahasa. Berarti mencakup apa?
jalan hidup seseorang dalam berakidah, dalam beramal. Dia berada di atas jalan yang jelas. Ini makna manhaj. Baik. Nah, salaf dilihat dari sisi suatu manhaj ikhwani fillah, maka maksudnya berarti apa ikhwani fillah? Yaitu alladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam was-salafus salihu min ahli al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah fil i'tiqadi wal amal. Yaitu jalan hidup ya. Al-manhajul ladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam was-salafus salihu min ahli al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah fil i'tiqadi wal amal. Yaitu manhaj yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafun salih, 3 generasi yang mulia tersebut, mereka bagaimana jalannya dalam berakidah dan dalam beramal. Sehingga semua orang yang mengikuti jalan tersebut, yang menapaki di atas jalan tadi, maka bisa dikatakan sebagai salafi. Dikatakan sebagai salafi. Karena sebagian kaum mengejek, bagaimana kalian orang-orang baru, orang-orang modern mengaku sebagai salafi. Nisbah ini nisbah kepada apa? Manhaj. Nisbah kepada jalan hidup yang ditempuh oleh para salaf. Ketika dia manhajnya menisbahkan kepada manhaj yang ditempuh oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, maka dia boleh mengatakan salafi. Paham? Berarti ini pengertian salaf dilihat dari sisi manhaj. Sebagai suatu jalan hidup yang diikuti dari sisi i'tiqad dan dari sisi amal. Oleh karena itulah Imam As-Safadini rahimahullahu taala mengatakan, "Khanifillah, al-muradu bi madhhabis salafi ma kana alaihi as-sahabatul kiram ridwanullah alaihim wa a'yanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatud din mimman syahida lahu bil imamah." Yang dimaksud dengan madhab salaf, yaitu apa? Yaitu perkara yang para sahabat al-kiram ridwanullah alaihim berada di atasnya. Wa a'yanut tabi'in, juga apa? Para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Demikian pula atba'ut tabi'in, serta para imam-imam di dalam agama ini, dari mereka-mereka yang dipersaksikan tentang keimamahannya. Tayyib. Wa urifa idhamu sya'nihi fid din, dan diketahui besarnya kedudukan dia di dalam agama ini. Tayyib. Oleh karena itulah terkadang penggunaan salaf pun ikhwanifillah meluas. Melebihi apa? Melebihi masa tabi'in. Karena kita melihat dari sisi apa? Manhaj itu para ulama salaf. Maksudnya apa? Para ulama yang mengikuti manhaj salaf. Bukan kemudian ulama salaf, mana ada ulama salaf sekarang? Ada. Orang yang mencibir demikian. Tapi mana ada ulama salaf sekarang? Dan karena para salaf sudah habis generasinya, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bagaimana menjawab syubhat yang seperti ini? Menjawabnya tadi bahwa yang dimaksud dengan istilah salaf di sini itu salaf dilihat dari sisi manhaj, dari sisi metode dalam apa? Dalam berakidah dan dalam beramal. Mafhum? Dipahami dengan baik akhwanifillah untuk seseorang tidak gagal paham dalam masalah ini. Tayyib. Kita lanjutkan perkataan Imam Safari ini karena bagus untuk dipahami akhwanifillah. Tayyib. Wa a'immatud din mimman syahida lahu bil imamah wa urifa idhamu sya'nihi fid din wa talaqqan nasu kalamahum khalafun an salafin duna man ruya bi bid'atin aw syuhira bi laqabin ghairi mardi.
misal khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jabriyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karramiyah wa nahwi haula mimman ya'ti dzikruhum inda ta'dadil firaq. Baik. Jadi dari para imam-imam ikhwanifillah yang mereka dikenal dalam keimamahannya, yang manusia mengambil perkataan mereka dari generasi ke generasi, bukan orang-orang yang yang tertuduh dengan suatu kebid'ahan atau masyhur dengan lakab yang tidak diridhai, seperti misalnya ada lakab untuknya seorang khawarij, rafidhah, qadariyah dan seterusnya dari dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Baik. Oleh karena itulah Syekh bin Baz ikhwanifillah memberikan kesimpulan yang mudah dan ringkas. Baik. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Hamid At-Tuwaijiri dalam tahqiqnya terhadap kitab Hamawiyah. Beliau mengatakan inna salafa hum ahlul qurunil mufaddalah. Ini kesimpulannya. Sungguhnya salaf itu adalah orang-orang atau generasi yang dimuliakan, orang-orang yang hidup di generasi yang dimuliakan, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kemudian faman ittafa atharahum wa sara ala manhajihim fa huwa salafi. Maka siapa saja yang mengikuti jejak-jejak mereka dan berjalan di atas jalan mereka, maka dia adalah salafi. Penisbatan kepada tiga generasi tersebut. Oleh karena itulah kalau dikatakan ulama salaf, Syekhul Islam, ulama salaf, kemudian ada yang membantah, Syekhul Islam hidup di masa sudah keluar dari tabi'in. Beliau hidup di tahun 400 lebih. Jauh katanya. Kita katakan, dikatakan ulama salaf maksudnya ulama yang berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti metode para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dalam beragama. Ini maksudnya. Baik. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ikhwanillah juga dalam Syarah Aqidah As-Safariniyah memberikan jawaban bagus ketika beliau membawakan suatu permasalahan, hal yumkinu an takuna as-salafiyyatu fi waqtinal hadir. Apakah mungkin untuk terwujud atau mungkin adanya salafiyah pada waktu kita ini? Baik. Maka faqala na'am, beliau mengatakan na'am wa naqul hiya salafiyyatun aqidatan wa illam takun salafiyatan zamana. Iya, kita katakan yang ada adalah salafiyah dari si akidah, keyakinannya keyakinan salafiyah, keyakinan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Walaupun bukan salafiyah secara zaman, karena kalau zaman tentunya sudah sudah berakhir zaman salaf. Paham ini sampai di sini? Akbar. Jadi harus kita bedakan, dilihat dari dua sisi ini, dilihat dari zamannya dan dilihat dari sisi itu sebagai suatu manhaj yang wajib untuk kita berjalan di atasnya. Adapun kenapa kita wajib mengikuti manhaj tersebut, ini dalilnya akan disebutkan di sini. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas ayat ini karena memang ini ayat yang penting ikhwanillah untuk menunjukkan wajibnya seorang muslim dalam berakidah, dalam beramal untuk mengikuti para salaf. Dan salafiyah ikhwanillah bukan kelompok, bukan firqah tertentu, tapi itulah Islam. Itulah Islam yang murni. Sehingga
Nah, tidak dikatakan bahwasanya berarti kalian juga berkelompok-kelompok. Nah, Salafi juga berkelompok-kelompok seperti Jamaatul Tabligh, seperti Ikhwanul Muslimin, kita katakan tidak. Karena Salafiyah hakikatnya ikhwani fillah menyeru manusia menuju kepada apa? Menuju kepada Islam yang murni. Menuju kepada Islam yang murni. Makanya tidak ada yang namanya apa? Pemimpin organisasinya enggak ada. Siapa? Tidak ada kalau ditanya ikhwani fillah. Pendirinya siapa? Pendirinya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi apa? Pencetusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau telah mengatakan nikmas salafu ana laki, sebaik-baik salaf. Naam, bagimu wahai Fatimah adalah aku. Demikian pula bagi kita semua, sebaik-baik pendahulu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salafi ikhwan fillah bukan firqah, tapi itulah pencerminan Islam yang murni. Nah, maka kita menyuruh manusia untuk apa? Berislam, beragama dengan murni, beragama dengan benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Disampaikan kepada kita oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in dan para tabi'in. Kenapa harus kembali ke 3 generasi ini dalam memahami agama? Dikarenakan mereka yang telah direkomendasi kebaikannya. Adapun setelahnya tidak ada rekomendasi. Tidak ada apa? Rekomendasi tentang kebaikannya. Berarti kalau kita ingin baik, maka wajib untuk apa? Merujuk kepada pemahaman mereka. Ini di sini yang harus dipahami. Nah, karena din fillah, agama kita itu dengan sanad, dengan periwayatan, tidak kemudian dengan inovasi sendiri-sendiri. Setiap orang datang punya pemikiran, boleh memahami dalil seenaknya sendiri, tidak? Boleh mentafsirkan ayat seenaknya sendiri, tidak? Tapi wajib dia mengembalikan pemahaman suatu ayat dan pemahaman suatu hadis kepada apa? Pemahaman pendahulu kita dalam beragama. Nah, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Itulah apa? Al-mu'minun yang dimaksud dalam ayat yang sedang kita baca ini. Faman yushaqiqir rasul, siapa saja menyelisih Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Sudah na'am menyelisih dan menentang Rasul ditambah dengan mengikuti jalan selain kaum mukminin, maka akan dipalingkan kemana dia berpaling, dibiarkan tersesat. Waliyadzubillah. Oleh karena itulah kita lihat ikhwanifillah, orang-orang yang menyimpang dari jalan ini sulit untuk kembali. Kalau seorang sudah mendapatkan kebenaran kemudian tidak mau menerimanya, mendapatkan penjelasan tidak mau membuka diri dan tidak mau segera mengikuti, biasanya akan apa? Terpalingkan. Akan terpalingkan, tertutup hatinya setelah itu untuk bisa menerima kebenaran. Karena apa? Nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Akan apa? Kami palingkan kemana dia berpaling. Dan ini banyak-banyak kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi demikian. Sehingga wajib kapan saja mendapatkan kebenaran kita tangkap, kita pegang erat-erat. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Perkataan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala berhubungan dengan ayat ini, diingat kembali akhwanifillah yang pada pertemuan lalu disebutkan. Sisi pendalilan dengan ayat kenapa wajib kita mengikuti apa? Metode salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Baik, tidak apa? Tidak sesuai dengan akal kita dan selera kita. Tapi apa? Kembalikan kepada pemahaman mereka. Baik. Dan juga ayat yang sangat penting ya khanifillah. Berhubungan dengan wajibnya mengikuti manhaj salaf adalah ayat di surat At-Taubah. Ini ditambahkan, yaitu qaulullah ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Kami persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Sisi pendalilan dari ayat di surat At-Taubah yang ke-100 ini, nah, yaitu apa? Walladzina tabauhum biihsan. Nah, Allah puji generasi awal, yaitu muhajirin dan ansar, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan surganya, ikhwanifillah, wajib untuk mengikuti jalan as-sabiqunal awwal. Ittiba'us sahabat, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu alaihim, dan tidak boleh menyelisihinya. Ayat yang ketiga yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman, wattabi' sabila man anaba ilaihi. Wattabi' sabila man anaba ilaihi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di surat Luqman ayat yang ke-15, Allah katakan, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Nah, orang yang kembali kepadaku siapa? Yaitu para sahabat. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in berdalil dengan ayat ini, ya khalifatullah. Wa kullun minas sahabati munibun ilallah fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Baik. Nah, fayajibu ittiba'u sabilihi. Sampai di sini titik. Wa kullun minas sahabati munibun ilallah fayajibu ittiba'u sabilihi. Setiap sahabat, ikhwanifillah, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalan mereka, karena Allah perintahkan wattabi' sabila man anaba ilaihi. Nah, wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabili. Perkataan-perkataan para sahabat dan i'tiqad mereka, akidah para sahabat adalah sebesar-besar jalan hidup mereka. Nah, lalu dalil bahwasanya para sahabat orang-orang yang kembali kepada Allah apa? Nah, dalilnya, nah, kata Ibnul Qayyim, wa dalilu ala annahum munibuna ila Allah Ta'ala anna Allah Ta'ala qad hadahum. Dalil bahwasanya mereka itu kembali kepada Allah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada mereka. Tidak ada para sahabat yang masuk kategori sahabat kok menyimpang, kok tersesat, tidak ada. Semua sahabat ikhwanifillah udul, adil. Nah, dan secara umum mereka telah mendapatkan rekomendasi kebaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh kita mencela salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib. Allah akan berikan hidayah kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Berarti orang yang mendapatkan hidayah munib, maka kita diperintahkan mengikuti jalan man anaba ilaihi, jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat di surat Al-Baqarah ayat ke-137 ini ditambahkan juga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw.
Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Apabila mereka itu beriman dengan semisal apa yang kalian beriman dengannya, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Siapa mukhatab dalam ayat ini? Alhamdulillah, para sahabat. Berarti kalau ingin mendapatkan hidayah untuk benar jalan hidupnya, berarti harus beriman sesuai dengan apa yang diimani para sahabat. Para sahabat beriman tentang adanya azab kubur, ya kita beriman. Jangan kita tolak sebagaimana yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir atau orang-orang Mu'tazilah. Taib. Para sahabat beriman tentang adanya syafaat, maka kita pun beriman kalau ingin selamat. Nah, jangan kita tolak. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman dengan semisal apa yang kalian beriman dengannya, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Apabila mereka berpaling, maka sungguhnya mereka itu berada dalam apa? Penyelisihan. Ini jelas. Berarti diingat-ingat ikhwan fillah, berapa ayat yang disebutkan di sini? Berarti ayat dalam kitab wa may yushaqiqir rasul di surat An-Nisa ayat 115. Kemudian yang kedua apa tadi yang ditambahkan? Wasabiqunal awwalun ayat di surat Taubah. Nah, yang ke-100. Yang ketiga, wattabi' sabila man anaba ilai. Naam, surat Luqman ayat 15. Kemudian Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini ayat-ayat pokok. Nah, yang menunjukkan wajibnya kita ikhwanillah dalam berakidah. Nah, dan dalam beragama ini mengikuti apa? Mengikuti metode para salaf dalam beragama. Tidak kita merancang metode sendiri. Nah, tidak seenaknya yang kita selerai, tidak. Tapi kita wajib beragama kalau ingin mendapatkan hidayah, ya mengikuti zaman, mengikuti apa? Mengikuti akidahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Itulah hakikat salaf. Dan siapa saja yang menempuh itu, walaupun dia tidak menamakan dirinya aku salafi, naam, tapi apa? Itulah hakikat seorang apa? Salafi. Dan sebaliknya pula, seorang walaupun mengaku salafi, bahkan ada emblemnya salafi, namanya juga as-salafi, pakai kaos tulisannya salafi, motornya platnya ditulis salafi. Naam, tayyib pesan, tayyib depannya S. Naam, SA kemudian 4 apa? Pokoknya 414 FI. Jadi ini salafi. Naam, walaupun platnya semuanya naam tayyib salafi afanifillah, tapi kalau jalan hidupnya tidak mencocok, ini tidak faedah. Kenapa? Sekali lagi, salafi bukan apa? Suatu organisasi, bukan suatu firqah, tapi itu adalah jalan hidup. Nah, jalan hidup dalam beragama. Dan hakikatnya itulah Islam. Ya, Islam yang murni itulah. Nah, walaupun seorang tidak menamakan dirinya salafi, tidak masalah, karena memang dulu pun para sahabat tidak menamakan itu. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan. Kenapa? Muslim di zaman para sahabat ya cukup muslim, ya tidak. Karena apa? Tidak ada belum muncul di sana saat itu apa? Pemahaman qadariyah, tidak ada muncul yang namanya ikhwanul muslimin, tidak ada muncul yang namanya apa? Mu'tazilah dan seterusnya. Sehingga apa? Jelas. Makanya seorang mengatakan ana muslim cukup. Tapi tatkala muncul perpecahan ikhwanillah, muncul bid'ah. Kalau seorang mengatakan cukup saja katakan muslim, kenapa sih harus mengatakan salafi? Tidak cukup ikhwanillah. Muslim pemahaman apa? Nah, muslim sekarang adalah suatu cakupan yang luas. Pemahaman di situ banyak sekali. Karena kebid'ahan tersebar. Seorang muslim berpemahaman Asy'ariyah yang apa? Mengakui
bahwasanya sifat-sifat Allah cuma 23 tok. Atau muslim yang berpemahaman sufiyah, yang mengakui agamanya itu diambil dari mimpi-mimpi, dengan seruan taklid untuk para syekh dan habib-habibnya misalnya. Baik. Sebagiannya lagi menyusuri sungai untuk mencari Nabi Khidir, katanya mencari ilmu laduni. Baik. Yang lebih parah lagi sampai sampai mengakui dirinya sebagai sebagai ilah. Pemahaman tasawuf, pemahaman Syiah, atau pemahaman yang lain banyak. Semuanya mengaku muslim. Sehingga butuh tamyiz, butuh pembedaan depan kita. Karena tamyiz, perkara yang merupakan tujuan syariat. Kalau tidak dibedakan ahli haq dan ahli batil, maka akan rancu. Oleh karena itulah para ulama kemudian Kemudian butuh untuk untuk menegaskan bahwasanya pemahaman Islam yang hak, pemahaman Islam yang lurus, pemahaman Islam yang murni, yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kalau memahaminya sesuai dengan generasi yang telah beliau rekomendasikan untuk kita ikuti, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'in. Itulah salaf. Mafhum Albin? Paham? Baik. Barakallahu fiikum. Nas'alullah at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.